Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh dan solehah, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang soleh dan solehah, hari ini kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Semoga dengan menyimak video pembelajaran hari ini, kalian bisa memahami dan bisa menceritakan kisah keteladanan Nabi Daud serta mencontoh sikap keteladanan dari Nabi Daud alaihi salam. Mari kita simak kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Daud adalah putra Yasa dari keturunan Bani Israel yang tinggal di Bethlehem. Pada masa itu, Bani Israel di bawah kepemimpinan Raja Talut. Namun, kekuasaan Raja Talut dibayangi oleh penindasan Raja Jalut yang berada di Palestina. Oleh karena itu, Raja Talut membangun pasukan untuk menghadapi Raja Jalut. Semua pemuda Bani Israel dikumpulkan dan dijadikan sebagai tentara. Daud waktu itu masih remaja dan ikut bergabung dalam pasukan tersebut. Perang antara pasukan Raja Talut dan pasukan Raja Jalut pun terjadi. Dengan bersenjata ketapel, Daud mampu memporak-porandakan pasukan Raja Jalut. Melihat pasukannya hampir kalah, Raja Jalut menantang pasukan Raja Talut untuk berperang tanding 1 lawan 1. Tidak ada satupun pasukan Raja Talut yang berani maju. Akhirnya, Daud maju melawan Raja Jalut. Raja Jalut geram karena yang maju hanya seorang remaja. Dia langsung menyerang Daud dengan pedang besarnya. Pada saat Raja Jalut lengah, Daud melepaskan batu ketapel dan mengarah tepat ke kening Raja Jalut yang mengakibatkan pecah dan mati. Suatu ketika, sesudah Talut wafat, Daud diangkat menjadi raja. Allah memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Daud. Kemudian Allah mengangkatnya menjadi rasul. Allah mewahyukan kitab Zabur sebagai pedoman bagi kehidupan Bani Israel. Untuk mendukung dakwahnya, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Daud. Beliau mampu melunakkan besi, dapat memerintahkan gunung dan burung untuk bertasbih, serta dikaruniai suara yang merdu. Di samping itu, Nabi Daud juga dapat menyerap pengetahuan dalam waktu yang singkat. Suatu ketika, Bani Israel terjangkit kolera. Banyak penduduk yang mati akibat terkena penyakit tersebut. Kemudian Nabi Daud berdoa kepada Allah sehingga hilanglah penyakit itu. Sebagai ungkapan rasa syukur, Nabi Daud dan putranya Sulaiman membangun Baitul Maqdis. Sepeninggal Nabi Daud, Sulaiman diangkat menjadi raja bagi Bani Israel. Nah, adik-adik semua, pelajaran yang dapat kita petik dari kisah tersebut diantaranya: 1. Nabi Daud menerima kitab Zabur. 2. Nabi Daud gemar bertasbih kepada Allah. 3. Nabi Daud bersuara bagus. 4. Nabi Daud pencipta baju besi. Dan yang terakhir yaitu Nabi Daud gemar berpuasa. Nah, itulah anak-anak kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Semoga kalian bisa memahami dan menceritakan kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.